Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman Indeks yang ada di rumah. Kembali lagi menyapa di malam hari ini bersama saya Mudiatul Hasyiah Ihyaudin dalam podcast Indeks Media, edukatif dan inspiratif. Dari beberapa episode yang kemarin nih, kita sudah banyak kedatangan tamu yang luar biasa. Ada dari pemangku kebijakan, dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat daerah, beberapa kisah inspiratif juga sudah ada. Dan malam ini, alhamdulillah kita kedatangan tamu yang sangat luar biasa juga. Beliau adalah seorang pemerhati perempuan, seorang aktivis perempuan yang bertugas untuk menyuarakan aspirasi para perempuan yang ada di Kota Palopo ini. Selamat malam kami ucapkan. Assalamualaikum. Selamat Ibu. malam, waalaikumsalam. Iya, jadi Ibu ini namanya Ribhatun Nikma. Nah, iya. Iya, Ribhatun Nikma. Biasa dipanggil apa? Eka. Oh, ini maunya dipanggil Ibu atau Kakak nih? Dipanggil kakak boleh? Boleh, kita supaya panggil lebih muda. Bos, betul. Memang Menolak mukanya memang mukanya masih sangat muda ya teman-teman, masih sangat muda. Masya Allah sekali. Bagaimana kabarnya Ibu malam hari ini? Alhamdulillah. Tetap semangat. Tetap semangat, betul sekali. Jadi karena pada kesempatan ini merupakan sebuah kesempatan yang luar biasa bagi kami, sebuah kehormatan juga bagi kami karena bisa mendatangkan Ibu sebagai narasumber kami untuk membahas sekaitan dengan persoalan-persoalan yang terjadi di Kota Palopo ini sekaitan dengan kekerasan seksual terhadap anak dan juga pelecehan seksual terhadap perempuan yang marak terjadi, yang bisa dikatakan sedang hype, yang menjadi kasus yang sedang dibicarakan di Kota Palopo ini, begitu Bu. Mungkin sebelum kita memulai bincang-bincang santai kita tentang sekaitan dengan keperempuanan, ya, saya mau membacakan sedikit tentang biografi Kak Eka ini. Beliau ini adalah seorang pengurus, pernah menjadi pengurus Komisariat PMII di Stain Palopo ya Bu ya, Masya Allah, tahun 2002. Terus Kak Eka juga ini pernah menjadi pengurus cabang PMII Kota Palopo di tahun 2003 dan juga pernah menjabat sebagai Ketua Kopri PC PMII Kota Palopo di tahun 2004 sampai dengan tahun 2005. Iya, dan juga pernah menjabat sebagai Ketua PC Fatayat NU Kota Palopo di tahun 2020. Iya, Masya Allah sekali, banyak sekali pengalaman organisasinya yang tentunya kita tidak salah mendatangkan narasumber pada malam hari ini gitu teman-teman. Jadi Ibu Kak Eka, iya. Nggak masalah. Apapun itu. Maaf ya Kak. Iya. Pengalaman kerjanya juga ini Kak Eka juga pernah menjadi koordinator divisi pengembangan ekonomi kerakyatan di Walasea. Iya, Walasea. Iya, di tahun 2004. Juga pernah menjadi badan pengurus perkumpulan Walasea di tahun 2024. Ya, masih sampai sekarang hingga tahun 2027 nanti. Iya. Mungkin sedikit perkenalan Bu tentang organisasi Walasea ini. Walasea itu bergerak di bidang lingkungan, pemerhati lingkungan, tapi juga sekalian konsen untuk beberapa pendampingan seperti di Lu Utara. Lu Utara kami mendampingi beberapa program untuk PATBM dan VSLA. PATBM, Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat. PATBM. Iya, PATBM seperti itu. Dan di setiap daerah itu ada PATBM-nya. Kalau untuk di Palopo, saya lihat itu bulan Desember yang kemarin 2024 itu sudah mulai ada. Kan idealnya harusnya itu per kelurahan ada. Jadi kalau di Lu Utara itu per desa. Kan desa kalau di sana. Kalau di Palopo jelas dia namanya kelurahan. Dan itu punya pengurus seperti itu. Oh, ada pengurusnya. Ada pengurusnya. Jadi Kak Eka ini berangkat dari
pengalaman dan juga sebagai pemerhati perempuan di salah satu organisasi Walasaya yang bergerak di bidang lingkungan dan juga sebagai pemerhati perempuan juga di dalamnya. Mungkin di episode kali ini kita bincang santai-santai saja ya Bu, karena dari tadi saya sebenarnya deg-degan banget gitu loh, karena kebetulan karena kasus ini beberapa kasus yang agaknya menjadi perhatian masyarakat di Palopo akhir-akhir ini terkait dengan kekerasan seksual terhadap anak atau bahkan kekerasan terhadap perempuan. Ini menjadi perhatian menarik bagi masyarakat Palopo, dan mungkin kami sebagai penyedia podcast dan mungkin kami sebagai orang yang juga terjun langsung melihat kondisi di kota Palopo ini terkait dengan kasus kekerasan seksual ini. Kami mengundang khusus Kak Eka sebagai pemerhati perempuan. Bagaimana sih pandangan Kak Eka tentang kasus-kasus yang saat ini menjadi perhatian khusus terkait di kota Palopo terkait kasus kekerasan anak. Di beberapa bulan yang lalu, di bulan ini kalau tidak salah, ada beberapa kasus yang menjadi sorotan publik di kota Palopo, yakni kasus kekerasan seksual yang terjadi terhadap perempuan dan anak di bawah umur yang melibatkan 8 pelaku, dan 5 pelaku di antaranya sudah ditangkap, tapi 3 pelaku di antaranya itu belum sama sekali diproses dan belum ditemukan gitu. Mungkin ada pandangan dari Kak Eka selaku pemerhati perempuan yang berada di kota Palopo ini. Silakan Kak. Sebenarnya ini kasus untuk skop kota Palopo, kalau dikatakan seperti yang adik katakan tadi itu 11, itu sangat kecil. Karena ini Palopo penuh dengan beberapa perguruan tinggi, kemudian sekolah, dan menjadi tujuan pendidikan untuk di wilayah mungkin Lu'ur Raya dan di luar Lu'ur Raya juga yang bersekolah di Palopo. Karena banyaknya lembaga pendidikan yang hadir di kota Palopo. Dan ini tentunya tidak menutup kemungkinan terjadi beberapa kasus kekerasan terhadap perempuan ataupun anak. Akan tetapi, kenapa bisa muncul hanya 11 ataupun untuk kasus KDRT kekerasan ya? Dalam rumah tangga itu ada 28 seperti itu. Kemungkinan ini yang berani speak up, yang berani dilaporkan. Betul. Sementara yang di bawah permukaan itu terendap karena adanya tidak beraninya untuk speak up dari korban. Dan rata-rata kekerasan terhadap perempuan, anak, bahkan kekerasan seksual itu ternyata besarnya itu bukan di lingkungan ketika mereka sudah menikah, di fase mereka berteman. Atau AKA biasanya disebut sebagai pacaran seperti itu. Nah, di situ justru kekerasannya itu semakin besar. Karena ada beberapa pertimbangan takut ditinggalkan, kemudian tidak berani speak up, sementara sudah menjadi tugas bersama sebagai perempuan untuk bisa membuat bagaimana perempuan-perempuan di luar sana dan anak-anak itu terbekali ketika mengalami atau berhadapan dengan beberapa kasus yang melecehkan mereka, yang tidak menghargai mereka. Gitu. Jadi harus ditanamkan sejak dini, baik itu, jadi ini bukan hanya anak perempuan ataupun anak ya, tapi anak laki-laki juga perlu mereka mendapatkan beberapa edukasi tentang pentingnya perempuan itu yang melahirkan peradaban. Bagaimana yang melahirkan peradaban ini bisa mengalami beberapa pelecehan dan dia dianggap remeh. Ini baru satu kasus saja, misalnya kekerasannya, kemudian pelecehannya terhadap perempuan dan anak. Belum lagi persoalan yang lainnya, misalnya
pemberian ruang terhadap mereka untuk bisa beraktivitas, tanggung Betul, jawab betul, itu betul. di samping lagi tuh. Iya, betul. Beda konteks lagi. Beda konteks Ya, beda lagi. konteks lagi. Memang kalau urusan pembahasan perempuan itu selalu hot untuk Iya, dibahas betul. deh, seperti Banyak itu. aspek pembahasan Iya. yang bisa dikembangkan Iya. dari kasus-kasus tentang keperempuan ini ya Iya, Kak ya. betul. Kalau melihat dari kasus-kasus yang mungkin terjadi nih di Kota Palopo, Bu, Iya. dari Kak Eka sendiri nih, bagaimana Kak Eka memandang kasus-kasus ini yang terjadi di Palopo, dan juga bagaimana Kak Eka sebagai pemerhati perempuan ini mengusulkan atau memberikan pandangan apa yang harusnya dilakukan oleh entah itu pemerintah atau orang-orang yang ada di sekitar korban yang mengalami kekerasan. Iya. Sebenarnya ini sudah menjadi tugas bersama, bukan hanya menjadi dampak atau bagian dan tanggung jawab keluarga korban saja, tapi sudah menjadi tanggung jawab pemerintah, masyarakat, secara bersama-sama bagaimana setidaknya mengurangi atau mencegah seperti Betul. itu akan semakin besar, baik itu berupa kekerasan fisik ataupun berupa pelecehan seksual. Belum lagi di sekolah itu biasanya kalau untuk di kekerasan terhadap anak itu bullying yang sangat, Iya, betul, kasus bullying yang sangat besar, dan itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi sudah benar bahwa sosialisasi itu harus, tapi tetap dibarengi dengan aksi-aksi nyata. Yang target sosialisasi bukan hanya anak, tetapi orang tua juga bisa dijadikan target sosialisasi. Dan di PATBM itu harusnya bisa dijadikan ajang untuk bisa mendidik orang tuanya. Jadi sebenarnya di PATBM itu yang program pemerintah harusnya bisa seperti itu, karena di dalamnya itu yang dididik itu bukan langsung anaknya, tetapi justru orang tuanya bagaimana kiat untuk mendidik anak yang benar. Betul. Sehingga menjadi lingkungan atau kota yang ramah terhadap anak seperti itu. Kota ramah anak, betul. Itu di dalamnya sudah include juga bagaimana jika anak-anak ini menjadi pekerja anak misalnya, kayak gitu, itu sudah include di dalamnya di materi-materi PATBM. Kemudian di dalam PATBM itu juga bisa kita cari tahu berapa anak-anak di dalam kelurahan tersebut atau desa tersebut yang merupakan kelompok disabilitas. Yang terkadang terlupakan. Betul. Bukan hanya perempuan dan anak yang mengalami korban pelecehan ataupun kekerasan, tapi ada juga kelompok disabilitas. Dan jangan hanya menyebut sebagai perempuan saja yang mengalami pelecehan, laki-laki juga bisa mengalami pelecehan. Karena dari beberapa kasus juga kan kita sama-sama tahu bahwa laki-laki juga berpotensi untuk mengalami pelecehan seperti itu. Nah, di PATBM ini mereka punya struktur organisasi. Di dalamnya ada ketua, ada sekretaris, ada bendaharanya, kemudian ada pengurus-pengurusnya yang akan mendata anak-anak di mana nih kelurahan sini atau desa ini yang putus sekolah, apa penyebabnya, terus ada berapa anak-anak kan kalau dia di breakdown ke kelurahan ataupun desa itu sebenarnya kecil. Lebih efektif lagi penanganannya. Betul. Jadi dia lebih fokus penanganannya seperti itu. Harusnya sih seperti itu. Jadi ketika di situ sudah bisa didata, ada data di PATBM yang dikumpulkan oleh teman-teman volunteer ini, pengurus PATBM, bahwa berapa anak-anak putus sekolah, kemudian ada berapa kasus kawin anak di situ. Iya. Menarik sekali kemudian kasus kekerasan terhadap anak, kemudian yang termasuk dalam anak-anak pekerja anak ya di bawah umur, kemudian kasus-kasus dalam rumah tangga. Ya. Untuk di Wallace-Dilu Utara itu nanti setelah PATBM akan program untuk diskusi atau pelatihan bagaimana mendidik anak, itu nanti akan dinaikkan lagi levelnya menjadi pendidikan suami istri. Pendidikan suami istri. Di mana bagaimana mereka siap untuk
menjadikan anak-anak mereka itu betul-betul generasi yang berkualitas, karena segala sesuatunya berasal dari rumah tangga. Betul. Rumah tangga yang betul-betul kuat sehingga menghasilkan generasi yang kuat juga, kuat dalam artian positif seperti itu. Kemudian untuk beberapa kasus misalnya di Kota Palopo seperti itu. Jadi ini memang menjadi tanggung jawab bersama. Tidak bisa kita melempar bahwa itu gara-gara begini. Gara-gara mungkin dia itu cara berpakaiannya misalnya, maaf seperti itu. Padahal ini kan yang salah adalah mindset dari pelaku, bukan korban. Seperti itu. Jadi kalaupun ada misalnya dari korban, tetap mindset pelaku juga itu harus dirubah seperti itu. Katakanlah misalnya, apakah efektif? Ini agak keluar sedikit. Apakah efektif ketika misalnya hukuman kebiri itu diberikan kepada predator anak misalnya? Betul. Yang bermasalah sebenarnya otaknya atau alatnya? Wah. Otaknya atau alatnya ini, cara berpikirnya kan? Ya ini yang jadi persoalan. Jadi meskipun dia bisa berfantasi dengan cara yang lain untuk berbuat kejahatan lagi. Jadi yang bermasalah adalah di mindsetnya. Seperti itu ketika orang memandang perempuan itu seperti apa, seperti itu. Ya, jadi setelah beberapa sosialisasi ini dikuatkan, saya bersama adik-adik di Kopri itu masuk ke sekolah-sekolah. Yang terakhir itu kami masuk di sini di Sanawiyah baru-baru. Itu untuk MTS Palopo itu untuk sosialisasi waktu mereka mengadakan kegiatan pramuka tentang yang berkaitan dengan kenakalan remaja dan segala macamnya, karena itu sangat kompleks betul kalau ini persoalan anak dan perempuan, belum lagi kenakalannya seperti itu. Jadi apakah misalnya ada pengaruh dari gadget, lingkungan? Ada, pasti banget, ada. Betul. Banget. Ya, jadi dari apa yang dikonsumsi oleh anak-anak, kemudian itu akan menjadi kebiasaan mereka ketika di luar sana. Seperti itu. Terkadang orang tua mengatakan, anak saya baik-baik loh, Bu. Betul. Kayak begitu. Ketika di rumah dia ke sekolah misalnya memakai baju sekolah, keluar dari rumah ke sekolah. Tiba-tiba, ini banyak kasus seperti ini. Di sekolah tidak ada ditemukan anaknya seperti itu. Itu banyak kejadian seperti itu. Nah, jadi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama orang tua. Juga tidak bisa hanya sekedar menitipkan anaknya di sekolah. Tapi anak itu lebih banyak di rumah. Jadi harusnya sentuhan-sentuhan orang tua, didikan orang tua itu lebih banyak diporsikan ke anak. Sembari pemerintah juga mengeluarkan beberapa program yang mendukung kegiatan-kegiatan bagaimana supaya kota ini menjadi kota yang ramah terhadap perempuan dan anak. Seperti itu. Ya, karena kalau persoalan regulasi di Indonesia sudah jelas, ada undang-undang TPKS kayak begitu yang kemarin disahkan kan. Seperti itu sudah cukup jelas. Terus misalnya kenapa kok masih tetap marak meskipun sudah disosialisasikan kemana-mana? Karena ini bukan barang yang mudah untuk diselesaikan. Jadi ini harus punya step-step, dan pemerintah beserta dengan masyarakat harus punya memang punya sebuah langkah strategis untuk bisa setidaknya mencegah atau mengurangi tingkat kejahatan tersebut. Jadi itu betul. Cuma terkadang memang yang speak up itu hanya sangat sedikit, karena belum lagi persoalan malu aib. Sehingga segala persoalan nggak usah di-up. Itu aib keluarga, seperti itu. Akhirnya penyelesaiannya kan penyelesaiannya juga diselesaikan secara kekeluargaan. Nah, seperti itu. Apakah kemudian penyelesaian secara kekeluargaan ini sudah betul-betul fair bagi korban? Karena ya korban sudah, yang namanya korban, apapun yang sudah direnggut dari dia itu tidak akan bisa kembali. Istilahnya nasi sudah menjadi bubur. Iya, termasuk berikut menyusul traumanya. Betul sekali. Berikut menyusul traumanya, seperti itu. Jadi ini sudah menjadi tanggung jawab bersama. Tanggung jawab pertama yang dimulai sedini mungkin dari keluarga ya. Iya. Karena pasti teman-teman Indeks Media yang ada di rumah juga pasti sudah tahu bahwa peran keluarga itu sangat krusial dalam membimbing anak-anaknya.
seperti itu. Jadi kalau misalnya kita berbicara tadi tentang penyelesaian masalah terkait kasus-kasus yang sudah terjadi seperti itu, apakah penyelesaiannya itu adil atau tidak bagi korban pun bagi pelaku begitu. Apalagi tadi mungkin ada penyelesaian masalah dengan mengawinkan korban dengan pelaku. Itu pasti banyak terjadi di luaran sana, dan itu termasuk bagaimana pendapat Kak Eka tentang hal tersebut? Apakah itu termasuk sebuah keadilan atau memang sudah seperti itulah saja jalannya seperti itu? Kan pada prinsipnya nasi sudah menjadi bubur misalnya. Betul. Jadi kalau mau dikatakan adil, tentu tidak bisa seadil itu, karena apa yang diterima oleh korban itu tidak bisa kembali lagi yang sudah dialami korban. Betul. Misalnya dia terenggut dari kesuciannya kayak seperti itu, apakah bisa kembali hanya dengan membayar kompensasi? Kan ini sangat tidak adil. Oleh karena itu kan sudah ada hukum, penegakan hukum. Misalnya dia sudah masuk dalam tahapan kriminal, dia akan, jika terbukti, dia akan menjalani beberapa hukuman berikut kompensasinya. Seperti itu. Dan itu masih belum saja selesai sampai di situ. Terus bagaimana dengan dampak psikologis korban dan trauma yang dialami oleh korban? Belum lagi dia harus melanjutkan hidupnya di masyarakat. Betul. Cita-citanya, sekolahnya seperti itu jika dia adalah anak yang bersekolah. Betul. Dan ketika dia adalah seorang perempuan yang sudah mandiri, tetap apakah masyarakat, penerimaan terhadap masyarakat ini terhadap korban juga bisa mendukung pemulihan trauma? Iya, trauma bagi korban itu seperti itu. Jadi memang harus ada penegakan supremasi hukum supaya masyarakat betul-betul percaya dan betul-betul ada efek jerah. Iya, karena jangan sampai ada pendapat bahwa cukup misalnya dengan bayar segini, atau misalnya pemikiran jahatnya supaya bisa dinikahi nih perempuan. Padahal nikah itu bukan solusi. Bukan solusi. Ya gimana pikirnya? Bagaimana logikanya, di mana ketika misalnya dia kan dipaksa, korban ini dipaksa misalnya mengalami pelecehan, otomatis yang namanya pelecehan itu berarti tanpa persetujuan. Betul. Ya, tanpa persetujuan. Kalau ada persetujuan berarti bukan pelecehan. Mau sama mau. Iya, itu bukan. Nah, yang dikatakan pelecehan itu ketika ada tanpa persetujuan. Jika tidak setuju artinya kan tidak suka. Betul. Kok dinikahkan? Ini menikah bukan hanya untuk 1 atau 2 hari. Ini seumur hidup. Betul, perkara seumur hidup. Tapi kan ini biasa diambil jalan untuk apa? Dianggapnya ini sudah bisa menyelamatkan. Oke, selesai, dinikahkan saja. Tapi tidak selamanya menikahkan itu akan mendatangkan kebaikan bagi korban. Seperti itu. Apakah itu sudah bisa menghapus traumanya? Kan korban ini harus mendapatkan pendampingan secara psikologis dan dilakukan oleh ahli. Iya, betul sekali. Atmosfer keluarga dan masyarakat yang mendukung dia dan tidak mengalami beberapa pelecehan lagi seperti bullying, karena tidak sedikit yang sudah pernah mengalami pelecehan, dia bisa saja di lain kali mendapatkan pelecehan lagi. Seperti itu. Begini Bu, bagaimana dengan kasus anak di bawah umur? Ya. Apalagi sekarang kan media sosial, konten-konten di berbagai media sosial, platform media sosial yang ada, banyak yang dapat terakses oleh masyarakat pun anak-anak. Iya. Mereka bisa mengubah identitasnya, mengubah tanggal lahir dan lain sebagainya agar bisa mengakses konten-konten yang sedemikian rupa gitu. Bagaimana dengan kasus pelecehan antara anak dengan anak gitu? Bagaimana cara memahamkan anak-anak tersebut tentang kasus-kasus yang serupa? Iya. Ini pentingnya orang tua, bukan anak saja yang harus paham penggunaan gadget. Orang tua juga harus bisa membatasi. Karena sebenarnya ada di gadget itu kontrol orang tua. Iya. Jadi orang tua bisa mengkontrol, misalnya di YouTube itu bisa orang tua men-setting. Kalau dia anak di bawah umur ya, anak-anak SD, TK, kayak begitu disesuaikan dengan umurnya sehingga
mencari sesuatu itu yang akan keluar itu yang sesuai dengan umurnya. Sesuai dengan umurnya, Ada betul. kategori seperti itu. Jadi orang tua harus bisa, dan ada kontrol orang tua ketika misalnya Play Store saja. Iya. Ketika mereka mau mendownload sesuatu, itu harus minta izin dulu di orang tua dengan menyertakan orang tua yang paham passwordnya dan segala macam. Itu minta izin dulu. Itu kembali lagi ke pola parenting. Iya, betul. orang tua Jadi dalam orang rumah. tua di era yang semakin maju ini harus semakin maju juga. Kita tidak boleh kalah dengan anak-anak. Kita tidak boleh kalah penggunaan gadget. Kita harus selangkah lebih maju. Seperti itu karena segala sesuatunya itu yang membuat kendali di rumah tangga adalah orang tua. Anak-anak itu dia seperti dihias begitu, mengikut. Nah, kalau misalnya yang lainnya tidak masalah melakukan beberapa sosialisasi di sekolah. Even itu adalah sekolah SD. Karena kan mereka juga ini biasa menjadi sasaran para predator. Betul. Predator anak. Jadi mereka harus dikenalkan. Seperti anak-anak yang kecil, anak-anak itu harus paham. Yang boleh, nak, orang tua ataupun guru bisa. Nak, yang boleh dilihat oleh orang lain adalah bagian ini saja dan ini saja. Betul. Kemudian yang boleh disentuh orang lain dan yang tidak boleh disentuh itu yang mana? Nah, seperti itu. Kalaupun ini anak misalnya ke dokter, maka dokter ketika harus memeriksa bagian perutnya, tetap untuk mendidik anak meminta izin dulu ke anak, bilang boleh dibuka bajunya sedikit kayak gitu. Itu untuk mengajarkan anak-anak bahwa tidak semua orang bisa mengakses bagian-bagian pribadinya. Jadi itu harus dipahamkan, dan itu anak yang kecil loh. Jangan nunggu ketika dia kelas 6, itu harus dipahamkan supaya sedini mungkin iya, ya, Kak. dia tahu bahwa oh ini tidak boleh disentuh orang lain. Betul. Seperti apa? Betul, supaya mereka iya, punya batasan iya, sedini mungkin. iya, gitu. ya, seperti pipi jangan disentuh, bibir jangan disentuh, leher tidak boleh disentuh, bagian-bagian jelaskan saja. Kalau untuk apa-apa saja yang bisa kita jadikan referensi, banyak kok di Google bisa kayak gitu, dan sudah menjadi tugas kalau ketika orang tuanya tidak paham, maka bolehlah gurunya yang memberi pemahaman tersebut. Ketika anak itu mau pulang sekolah, boleh dikasih pemahaman, karena kalau mau menunggu dari luar sosialisasi terlalu lama. Betul. Terlalu lama. Ya, berarti untuk anak-anak yang seperti itu berangkat dari parenting yang ada di dalam rumah. Bagaimana cara orang tua mereka untuk mendidik mereka sedini mungkin terhadap sesuatu yang boleh disentuh atau tidak boleh disentuh, atau sesuatu yang tidak bisa ditonton oleh anak-anak sedini mungkin. Mungkin oh ya, termasuk ini. Termasuk ketika mereka misalnya mendapatkan perlakuan yang tidak senonoh, apa yang harus mereka lakukan? Iya, betul. Setidaknya ada tindakan yang bisa diambil si anak kecil ini. Iya, betul. Berteriakkah? Ajarkan saja. Memanggil orang yang dewasakah? Jangan pasrah dan diam saja. Karena seperti itu. Jadi kita harus bisa mengajarkan ke anak-anak untuk bisa survive. Wah, iya, betul. Ajarkan mereka berani untuk hal-hal yang membuat mereka rugi ke depannya. Seperti itu. Harus dibekali. Betul. Harus dibekali. Sangat Bukan benar. hanya anak perempuan sih, laki-laki juga. Laki-laki juga. Karena siapapun bisa jadi korban. Iya, siapapun, dimanapun, kapanpun, dan siapapun. Betul. Iya. Korban itu tidak memandang gender, tidak memandang tempat juga. Betul. Apalagi sekarang bahkan marak kejadian kekerasan seksual, kekerasan terhadap perempuan dan anak itu terjadi di ruang publik. Jadi kita sebagai perempuan, bahkan sebagai anak juga kadang tidak memiliki tempat aman gitu. Di mana sih tempat aman saya? Karena banyak sekali kejadian di luaran sana, kasus kekerasan seperti ini terjadi di ruang publik. Jadi seperti itu. Mungkin dari segi upaya pemerintah ya, Kak ya. Karena di pemerintah sendiri itu mungkin sudah membuat regulasi seperti penyuluhan terhadap anak-anak dan juga perempuan. Betul. Apakah menurut Kakak hal-hal seperti ini kemudian efektif ketika dilakukan penyuluhan tersebut, mengingat mungkin
banyak orang-orang seperti yang kakak katakan tadi, banyak yang tidak mau speak up karena pertama malu, pasti nama orang tua kebawa, nama keluarga kebawa, apalagi nama sekolah, institusi, betul sekali. Bagaimana menurut Kak Eka terkait regulasi seperti yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dan juga apakah ada pendapat tersendiri dari Kak Eka? Sebenarnya sih kalau mau dijalankan secara benar itu bisa, karena sudah ada ruangnya di PATBM tadi kan. Kalau untuk sosialisasi pasti harus dikuatkan di PATBM-nya tadi, karena di situ mereka bekerja lebih dekat dengan masyarakat, perkelurahan berbasis kelurahan, berbasis masyarakat, betul. Terpadu berbasis masyarakat. Ya lebih efektif, lebih mengkerucut ya. Iya, betul. Jadi mereka nanti ini yang akan konsen untuk melakukan pendekatan terhadap masyarakat, baik itu pendidikan di rumah tangga, bagaimana per RT kah, per RW kah mereka atur seperti itu untuk melakukan beberapa pertemuan-pertemuan, dan itu harus rutin. Kemudian nanti bisa meningkat lagi ke tadi pendidikan suami istri seperti itu. Terkesan lucu sih, tapi itu penting. Betul, kalau itu dijalankan dengan sesuai dengan kan ruang sudah ada. Tinggal bagaimana memanfaatkan itu betul-betul ruang ini digunakan oleh masyarakat dan efektif ketika itu memang dikawal. Ada pengawalan tentang apakah ada evaluasi. Ya, tetap ada evaluasi. Sampai di mana sih PATBM misalnya kelurahan ini apa saja yang sudah dilakukan oleh pengurusnya. Kurangnya di mana? Iya. Kemudian datanya dilihat. Misalnya di situ ada beberapa kekerasan, bagaimana penanganannya? Kemudian ada berapa yang putus sekolah? Ya, seperti itu. Apa masalahnya? Terus ada berapa anak-anak disabilitas di situ? Ya itu anak-anak disabilitas juga menjadi hal yang kerap kali dikesampingkan. Ya. Kemudian ini juga yang selama ini belum terlalu dilihat, mungkin karena ini tertutupi kasusnya. Apakah betul-betul tidak ada misalnya disabilitasnya mengalami kekerasan, baik itu fisik, verbal, dan pelecehan secara seksual. Betul. Selama ini kan yang selalu tampil itu ya bukan dari golongan disabilitas. Betul. Seperti itu. Terkadang juga ada beberapa seminar, kemudian pelatihan yang kalau dikatakan pelatihan terhadap untuk perempuan misalnya, itu justru juga kurang perhatikan untuk menghadirkan perempuan disabilitas seperti itu. Jadi mereka ini juga rentan. Mereka ini adalah kelompok rentan seperti itu. Ya, harusnya juga ada upaya tersendiri dari pemerintah untuk menangani hal-hal seperti ini. Apalagi kan kita tahu beberapa banyak titik-titik yang ada di Kota Palopo ini bukan hanya disabilitas saja, tapi orang-orang yang tidak memiliki rumah dan lain sebagainya, mereka yang tinggal di jalanan. Kita tidak pernah tahu apakah mereka pernah menjadi korban kekerasan seksual atau kejahatan yang lain di luar sana, dan itu harusnya menjadi concern dari pemerintah Kota Palopo dan juga pemerintah daerah yang ada. Setelah pembahasan yang sangat panjang dan juga sangat menarik ini ya Kak ya, banyak insight yang saya dapatkan dan juga banyak hal yang saya pikir hal ini harus tetap digaungkan, mengingat kekerasan terhadap perempuan, pelecehan terhadap anak, dan kekerasan terhadap anak juga tuh masih sangat dan masih marak terjadi di Kota Palopo, bahkan di Indonesia itu sendiri. Jadi mungkin selanjutnya closing statement dari Kak Eka sekaitan dengan berangkat dari kasus-kasus yang sudah kita bicarakan tadi, dan juga dan juga penanganan-penanganan yang dari sudut pandangnya Kak Eka, mungkin lebih ke bagaimana sih Kak Eka mendidik seorang anak seperti itu sebagai seorang ibu, bagaimana pola parentingnya yang nantinya akan menjadikan anak ini tidak takut terhadap hal-hal yang kejahatan-kejahatan yang akan bisa terjadi.
kejahatan-kejahatan yang mungkin bisa terjadi di pada anak-anak tersebut? Iya, sebenarnya dari hal yang kecil dulu, seperti tadi yang saya sudah ungkapkan bahwa misalnya hal-hal yang menjadi privasi jangan diekspos, baik anak laki-laki ataupun anak perempuan, itu harus ditanamkan sejak dini. Kemudian biarkan mereka mengikuti aktivitas orang tua agar mereka punya keberanian dan tahu bahwa oh aktivitas orang tua saya ini, tapi itu maksud saya dalam hal yang positif. Betul. Dalam hal yang positif seperti itu. Kalau misalnya saya lagi bawa materi, maka bolehlah saya bawa anak saya seperti itu supaya dia bisa lihat oh jadi ada memori yang membekas di anak-anak itu bahwa oh kita bisa seperti ini. Setidaknya ada beberapa kata meskipun dia tidak, ini kan dia mendengar. Betul. Itu bisa menjadi asupan pengetahuan bagi dirinya. Kemudian jelas orang tua yang namanya anak, di fase anak itu akan mengalami beberapa fase, terutama fase penasarannya, kemudian masa remajanya. Saya juga punya anak remaja, laki-laki. Ya, itu jangan biarkan dia malu untuk menceritakan kepada orang tuanya mengenai perkembangan fisiknya. Supaya kita tahu, kita siap seperti itu. Supaya kita tahu, kita siap tentang, kita juga tahu, oh anak saya sudah sampai di fase ini loh. Misalnya kayak gitu. Kan terkadang ada anak malu mengungkapkan bahwa, saya kok kayak begini perubahan fisik saya. Malu mengungkapkan itu karena orang tua tidak pernah terbuka untuk itu dan selalu mengatakan, nggak boleh, aib. Kayak gitu. Padahal ada hal-hal tertentu yang mengenai perubahan-perubahan fisik orang tua harus tahu, harus siap. Betul. Oh, kalau di dalam ajaran agama Islam misalnya kan, kalau anak-anak sudah balik tentu dia misalnya harus punya tuntunan-tuntunan, misalnya ya ada beberapa hal yang harus mereka lakukan, ritual-ritual seperti itu. Ya, dalam tanda kutip kan pasti misalnya saya sudah mengalami ini loh. Saya sudah mengalami ini dan alhamdulillah anak laki-laki saya kan sudah remaja itu dia ungkapkan itu fungsinya itu apa sih sampai harus seperti itu, kita jijik enggak kayak gitu, apa fungsinya? Nah, itu menandakan kamu sudah dewasa. Betul. Artinya kamu sudah harus bertanggung jawab sama tugas-tugas kamu seperti itu, dan itu ada syarat-syaratnya, misalnya untuk mensucikan diajar. Diajar itu anak supaya dia paham seperti itu. Jadi kita bisa masuk lagi, kamu sudah tidak boleh lagi melakukan ini dan itu. Dan mudah-mudahan bisa istiqomah karena kita tidak tahu ke depannya seperti apa, seperti itu. Jadi mudah-mudahan saja kita semua ya, karena seperti yang dikatakan tadi, kejahatan itu, pelecehan itu bisa terjadi di mana saja, kapan saja, siapa saja bisa mengalaminya seperti itu. Siapa saja bisa mengalaminya. Jadi kalau bukan kita yang saling mendukung, siapa lagi? Jadi tidak lagi mengatakan bahwa kalau bukan perempuan, tapi laki-laki juga harus paham bahwa di sisi sini ini loh yang harus diperjuangkan, karena menjadi tidak, terkadang orang mengatakan salah mengerti ketika menjadi misalnya seorang yang feminisme misalnya, dia gerakan perempuan, dia katakan itu khusus perempuan, padahal tidak. Betul. Laki-laki boleh kok menjadi feminis. Seperti itu. Jadi menjadi gerakan bersama begitu. Jadi ada kesesuaian antara masyarakatnya kemudian dengan pemerintahnya, ada kesesuaian. Jadi dan penegak hukumnya pastinya. Pasti. Dan itu yang nomor hukumnya. 1 juga. Iya, itu yang penting juga. Persoalan regulasi sudah jelas. Hukuman sudah jelas, sudah jelas apa yang dikatakan ini dan itu sudah jelas, baik itu untuk perempuan, anak, dan pidana misalnya, kriminal misalnya seperti itu sudah jelas semua. Ya. Tinggal bagaimana kolaborasi pemaksimalan antar masyarakat dengan yang menyediakan media untuk bisa. Iya, karena begini, saya punya ibu. Ya kan? Kemudian ada laki-laki, saya punya istri, saya punya kakak perempuan. Oke, kenapa kita tidak berupaya untuk bisa speak up? Karena masing-masing dari kita harus menyadari ibu saya perempuan, misalnya istri saya perempuan.
ada saya punya anak perempuan. Harus ada kesadaran dari diri masing-masing. Mindsetnya. Mindset. Sekali lagi itu berangkat dari mindset. Iya. Dan pastinya tidak lepas dari pengetahuan keagamaan. Betul. Pengetahuan keagamaan seseorang juga itu penting untuk bisa menjadi direm-rem lah. Betul. Menjadi pedoman. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Ada batasan. Menjadi bingkai untuk setiap tindakannya. Itu penting. Moralitas. Insya Allah. Moralitas. Luar biasa sekali. Saya mau tepuk tangan. Nah, teman-teman, mari kita tepuk tangan untuk pemateri. Kita tepuk tangan untuk narasumber kita pada malam hari ini. Sangat luar biasa sekali kalau kita membahas tentang sekaitan dengan keperempuanan dan anak ya Kak ya. Dan saya sudah tidak mau berhenti bicara sepertinya. Kalau sudah membahas tentang ini sampai tengah malam pun tidak akan habis. Karena banyak sekali persoalan. Itu baru kekerasan dan pelecehan seksual, belum KDRT-nya, kemudian para pekerja rumah tangga yang mengalami ketidakadilan, banyak sekali. Wah, kalau mau dibahas bisa berepisode-episode ini sepertinya. Sebenarnya kita nanti bisa mengundang Kak Eka kembali di podcast selanjutnya untuk membahas sekaitan hal-hal yang telah dibahas tadi sekaitan dengan kekerasan perempuan dan juga beberapa hal yang banyak yang menjadi runtutan-runtutan di kemudian. Mungkin teman-teman tidak sesimpel itu. Betul, tidak sesimpel itu. Tidak. Tapi nanti malam bobok ya. Wah, karena kalau kepikiran bisa-bisa tidak tidur karena saya pernah mengalaminya. Betul. Tidak tidur. Karena berdiskusi sendiri kan di dalam kepala. Masih banyak hal yang ingin kita keluarkan. Tapi ini kok tidak ada teman bicaranya ya? Betul. Makanya biasa saya karena kejadian itu saya tidak tidur gara-gara diskusi sebelum tidur. Kalau saya memang sudah capek, saya kasih tahu ke suami saya, oke stop dulu, nggak usah diskusi dulu di tempat tidur karena saya mau tidur. Karena kapan kita diskusi saya tidak tidur. Besoknya karena itu dialektika. Betul. Berbicara sendiri. Betul. Sampai pagi tidak tidur. Bangun tiba-tiba overthinking lagi. Seperti itu. Jadi sangat menarik sekali pembahasan kita pada episode kali ini ya Kak. Terima kasih banyak karena sudah datang memenuhi undangan kami dan juga menjadi pembicara serta bintang tamu yang sangat menginspirasi dan juga memberikan edukasi kepada teman-teman Indeks Media Podcast yang hadir pada malam hari ini. Semoga nantinya apa yang Kakak Eka sampaikan ini bisa menjadi cerminan, bisa menjadi pembelajaran juga kepada masyarakat, khususnya masyarakat Kota Palopo tentang bagaimana pencegahan dan juga bagaimana hal-hal yang bisa kita lakukan sedini mungkin untuk mencegah kekerasan seksual terhadap perempuan dan juga kekerasan seksual terhadap anak. Mungkin itu saja. Terima kasih banyak Kak karena telah datang memenuhi panggilan kami. Sangat seru sekali, sangat sesuai dengan tagline podcast Indeks Media Edukatif dan Inspiratif. Saya Mudiatul Hasya Ihyaudin, host malam ini, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.